Pernah nggak lu ngerasa tiap bulan kerja makin keras, tapi duit selalu kayak bocor halus? Bukan habis buat hal besar, tapi entah kemana. Kopi kecil, ongkir receh, langganan yang cuma 50.000. Tapi pas akhir bulan, saldo lu ngos-ngosan. Yang bikin miris, banyak orang ngerasa miskin itu soal gaji. Padahal seringnya bukan soal berapa yang masuk, tapi berapa yang bocor tanpa sadar. Gue ngomong gini bukan buat nyalahin, tapi karena ini jebakan yang dialamin hampir semua orang yang hidup di sistem sekarang. Di luar sana, frugal living sering dicap pelit. Hidup serba nahan, gak nikmat, kayak orang kekurangan. Padahal aslinya kebalik. Frugal living itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal sadar. Sadar kemana energi, waktu, dan uang lu ngalir setiap hari. Video ini bukan ngajarin lu jadi asket atau anti senang-senang. Ini soal cara diam-diam memperkuat posisi finansial tanpa harus pamer, tanpa harus nunggu kaya dulu. Cara main sunyi, tapi efeknya dalam. Gue bakal bongkar kenapa orang yang kelihatannya biasa aja bisa punya ketenangan finansial. Gue juga bakal jelasin mekanisme frugal living di skala hidup nyata, bukan teori buku motivasi. Dari pola pikirnya, sampai langkah konkret yang bisa langsung lu terapin tanpa ribet. Kalau lu pengen berhenti ngerasa dikejar uang dan mulai bikin uang kerja buat lu, dengerin pelan-pelan. Ini bukan jalan cepat, tapi ini jalan yang jarang gagal kalau lu konsisten. Kalau lu siap, kita mulai. Gua mau lu lepas dulu satu asumsi lama. Hidup mepet itu bukan selalu karena lu kurang pintar cari duit. Banyak orang rajin, kerja terus, tapi tetap kejebak di tempat yang sama karena sistemnya memang dirancang buat bikin pengeluaran naik lebih cepat dari kesadaran kita. Data sederhana aja, rata-rata orang urban sekarang punya lebih dari 3 langganan digital aktif, dan sebagian besar jarang dipakai maksimal. Belum termasuk cicilan gaya hidup. Di sisi lain, survei keuangan menunjukkan mayoritas orang nggak punya dana darurat yang nutup 3 bulan hidup. Artinya, satu kejadian kecil aja bisa bikin semuanya goyah. Masalah utamanya bukan kurang uang, tapi kurang kendali. Sistem ngajarin kita buat konsumsi dulu, mikir belakangan. Frugal living hadir bukan buat melawan sistem secara frontal, tapi buat bikin lu berhenti jadi korban autopilot finansial. Di segmen berikutnya, gue bakal bedah fondasi logikanya dulu, biar lu paham kenapa strategi ini bekerja, bahkan di kondisi yang kelihatannya sempit. Gue mau mulai dari satu kebenaran yang jarang diomongin jujur. Kaya itu bukan soal gaya hidup mewah, tapi soal jarak antara pemasukan dan kebutuhan. Semakin lebar jaraknya, semakin kuat posisi lu. Frugal living itu alat buat melebarkan jarak itu, bukan dengan nambah pemasukan dulu, tapi dengan ngerapihin kebocoran yang selama ini dianggap wajar. Banyak orang ngerasa hidupnya sederhana, padahal sebenarnya mahal. Mahal bukan karena satu pengeluaran besar, tapi karena kebiasaan kecil yang berulang. Kayak ember bocor halus. Lu bisa terus nambah air, tapi kalau lubang yang nggak ditutup, hasilnya sama aja. Frugal living dimulai dari kesadaran, bukan pantangan. Ini bukan soal nggak boleh beli, tapi soal kenapa gue beli. Pertanyaan sederhana ini jarang ditanya, karena kebanyakan transaksi terjadi di mode refleks, bukan keputusan sadar. Di skala hidup nyata, uang itu bentuk energi. Setiap rupiah yang keluar harus punya alasan yang sepadan dengan tenaga dan waktu yang lu tukar buat dapetin itu. Kalau enggak, lu lagi nyumbang energi hidup ke hal yang nggak balik apa-apa. Langkah pertama frugal living itu audit realitas. Bukan bikin anggaran ribet, tapi jujur sama diri sendiri. Lu duduk, buka mutasi rekening, e-wallet, kartu. Lihat 3 bulan terakhir. Polanya bakal kelihatan jelas. Bukan pengeluaran besar yang bikin berat, tapi yang sering dan diremehkan. Di sini banyak orang kaget. Bukan karena angkanya gede, tapi karena jumlah kejadiannya. Kopi, makanan impulsif, ongkir, update kecil. Secara mental dianggap receh, tapi secara struktural itu beban. Frugal living ngajarin satu prinsip inti. Pisahin kebutuhan hidup dari pelarian emosional. Banyak pengeluaran itu bukan buat hidup lebih baik, tapi buat nutup capek, stres, atau ngerasa pantas. Masalahnya, rasa pantas itu nggak pernah kenyang. Analoginya gini,
Hidup lu itu kayak perahu kecil di sungai arus deras. Frugal living bukan bikin perahu lu berhenti, tapi ngajarin lu buang barang yang gak perlu biar perahu lebih stabil. Bukan soal pelan atau cepat, tapi soal gak tenggelam. Setelah sadar kebocoran, tahap berikutnya bukan langsung potong semuanya. Itu kesalahan klasik. Orang semangat di awal, hidup terlalu ketat, lalu mental capek dan balik lagi ke pola lama. Frugal living yang jalan justru fleksibel tapi tegas. Lu mulai dari pengeluaran yang gak ningkatin kualitas hidup jangka panjang. Bukan yang bikin lu bertahan hidup, tapi yang cuma ngasih sensasi sesaat. Kalau habis dan gak ninggalin dampak, itu kandidat pertama buat dikurangin. Di sini mindsetnya harus bener. Ini bukan pengorbanan, tapi pengalihan. Uang yang tadinya bocor, sekarang dialihin buat beli ketenangan. Dana darurat, napas finansial, pilihan hidup. Frugal living itu soal ngebangun buffer. Buffer ini yang bikin lu gak panik kalau ada kejadian tak terduga. Dan orang yang punya buffer, secara mental hidupnya beda. Lebih tenang, lebih berani ambil keputusan. Banyak yang salah paham. Dikira frugal living bikin hidup gak nikmat. Padahal justru kebalik. Karena lu mulai milih dengan sadar, setiap pengeluaran yang lu lakukan jadi lebih nikmat. Bukan asal beli, tapi keputusan penuh. Di fase ini lu juga mulai ngerasa aneh. Kok orang lain sibuk ngejar promo, tapi lu malah santai? Kok lu gak tergoda beli hal yang dulu kelihatannya penting? Itu tanda sistem lama di kepala lu mulai retak. Separuh pertama strategi ini intinya satu, ambil kembali kendali. Sebelum mikir investasi, bisnis, atau aset besar, lu harus berhenti bocor. Karena nggak ada strategi kaya yang bisa jalan di ember bocor. Di bagian berikutnya, gue bakal lanjut ke tahap lanjutan. Di mana frugal living bukan cuma soal nahan uang keluar, tapi soal bikin uang yang lu simpan mulai kerja buat lu. Pelan tapi konsisten. Sekarang kita masuk ke level yang lebih jarang dibahas. Frugal living bukan cuma tentang penghematan, tapi tentang posisi tawar hidup. Saat pengeluaran lu rendah tapi stabil, pilihan hidup lu otomatis melebar. Lu gak gampang didikte situasi. Di titik ini, uang yang tadinya cuma numpang lewat mulai berubah fungsi. Dari alat konsumsi jadi alat strategi. Ini pergeseran mental yang krusial dan biasanya gak kelihatan dari luar. Banyak orang bilang, buat apa hemat kalau ujungnya kecil? Ini mitos paling mahal. Yang bikin frugal living bekerja bukan jumlah awalnya, tapi konsistensinya. Seperti ngeringin ruangan lembab, pelan tapi permanen. Eksekusi di lapangan dimulai dari sistem sederhana. Lu tentuin batas hidup nyaman, bukan batas maksimal. Bukan hidup seirit mungkin, tapi hidup cukup yang berkelanjutan. Kalau terlalu ketat, mental bocor. Kalau terlalu longgar, uang bocor. Di fase ini, lu mulai bikin aturan main pribadi, bukan aturan orang lain. Misalnya, lu boleh jajan asal sekali seminggu dan sadar. Boleh update barang kalau yang lama udah benar-benar mentok. Ini bukan soal larangan, tapi disiplin sadar. Anomali yang sering kejadian, orang frugal justru lebih royal di momen penting. Karena mereka nggak buang energi ke hal receh, mereka punya ruang buat hal bermakna. Ini yang jarang dilihat orang dari luar. Ada kontradiksi menarik di sini. Orang yang kelihatan biasa sering lebih kuat secara finansial dibanding yang kelihatan mapan. Karena kekuatan itu nggak dipamerin, tapi disimpan. Dan yang disimpan itu, waktu, pilihan, dan ketenangan. Tantangan terbesarnya justru sosial. Tekanan lingkungan, rasa ketinggalan, dan gengsi halus. Frugal living ngajarin lu buat nyaman dengan pilihan sendiri, meskipun nggak selalu validasi orang lain. Di titik ini, lu harus sadar satu hal. Sistem di luar sana gak akan tepuk tangan waktu lu berhenti konsumsi berlebihan. Tapi masa depan lu akan berterima kasih. Kalau di segmen sebelumnya lu belajar kenapa dan apa, sekarang lu udah pegang bagaimana. Di segmen berikutnya, gue bakal turunin ini ke action plan yang bisa lu jalanin langsung, tanpa harus ubah hidup secara ekstrim. Sekarang gue mau ajak lu turun ke tanah. Bukan konsep, bukan filosofi. Tapi gerakan kecil yang kalau dilakukan konsisten, efeknya diam-diam brutal. Langkah pertama,
lu harus bikin jeda antara keinginan dan aksi. Setiap mau keluar uang di luar kebutuhan inti, tahan 24 jam. Bukan buat menyiksa diri, tapi buat ngasih otak waktu mikir. Ameh tapi nyata, sebagian besar keinginan itu mati sendiri kalau dikasih waktu. Langkah kedua, pisahin uang hidup dan uang sisa secara fisik atau digital. Jangan cuma di kepala. Begitu gaji masuk, sisihkan dulu bagian yang nggak boleh diganggu. Anggap itu bukan milik lu sekarang. Ini cara paling sederhana buat memaksa disiplin tanpa drama. Langkah ketiga, sederhanakan gaya hidup, bukan turunin martabat. Masak lebih sering bukan karena nggak mampu beli, tapi karena lu lagi bangun sistem. Pilih barang tahan lama, bukan yang murah tapi cepat rusak. Frugal living itu soal nilai jangka panjang, bukan harga terendah. Secara mental, perubahan paling kerasa itu rasa aman. Pelan-pelan lu nggak panik sama tanggal tua. Lu mulai ngerasa punya pegangan. Dan rasa ini mahal, karena bikin lu mikir lebih jernih saat ambil keputusan besar. Di sisi pertumbuhan, uang yang berhasil lu tahan mulai jadi fondasi. Bisa buat dana darurat, modal kecil, atau sekedar bantalan hidup. Ini yang bikin frugal living beda dari sekedar hemat. Ini strategi bertahan dan bertumbuh. Hambatan pasti ada, rasa bosan, godaan sosial, atau momen sekali ini aja. Solusinya bukan kuat-kuatan, tapi balik ke tujuan. Tanyain lagi, ini bantu hidup gue 5 tahun ke depan atau cuma 5 menit ke depan? Kalau lu jatuh, nggak apa. Yang bahaya itu berhenti. Frugal living bukan lomba sempurna, tapi proses sadar yang terus diperbaiki. Selama lu pegang kendali, lu masih di jalur. Kalau kita tarik garis besar dari semua yang barusan gue bahas, intinya satu. Masalah keuangan jarang datang karena kurang usaha, tapi karena hidup dijalanin di mode autopilot. Uang masuk, uang keluar, tanpa pernah benar-benar dipegang kendalinya. Frugal living ngasih lu senjata yang sederhana tapi tajam. Bukan buat pamer, bukan buat kelihatan hebat, tapi buat memperkuat fondasi. Mulai dari nutup kebocoran kecil, bangun buffer, sampai ngerubah uang dari alat konsumsi jadi alat strategi. Lu udah lihat akarnya, logikanya, sampai cara mainnya di lapangan. Ini cara hidup yang pelan, sunyi, tapi konsisten ngangkat posisi lu sedikit demi sedikit. Di titik tertentu, lu bakal sadar satu hal. Kaya itu bukan soal berapa banyak yang bisa lu beli, tapi seberapa sedikit yang bisa bikin lu goyah. Dan orang yang sulit digoyang, hidupnya lebih bebas. Sekarang giliran lu. Coba satu langkah kecil minggu ini. Tahan satu pengeluaran impulsif atau sisihkan uang sebelum dipakai. Rasain bedanya. Kalau lu ngerasa dapat sudut pandang baru, tulis di kolom komentar. Ceritain kebocoran apa yang paling sering lu alamin. Biar kita belajar bareng, karena perubahan finansial paling kuat itu yang dijalanin rame-rame, tapi hasilnya dinikmati dengan tenang.